Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tujuan dari menempuh padang gurun yang ke-10. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Allah penolong penghibur kami. Kami juga berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, dan kami Tuhan juga mengakui dan mendeklarasikan janji kudus firman Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Kami bersyukur juga untuk segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib. Besar kasih setiamu Tuhan, kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih setiamu yang besar. Kekayaan kasih karuniamu berlimpah-limpah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah juga menyelamatkan kami dari serangan roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, renung, tumbal kuda-kuda, roh maut dan kerajaan maut, roh malaikat juru maut, roh segala penyakit apapun termasuk COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasanya dengan darah Allah Yesus Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Tuhan pada renungan malam hari ini tentang tujuan perjalanan melewati padang gurun. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan benar-benar dari Allah Roh Kudus dan menjadi rema bagi kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi kita membahas hal yang ke-10, ya, tujuan dari menempuh padang gurun. Yang ke-10 itu untuk memilih kita di dalam dapur kesengsaraan. Jadi untuk memilih kita di dalam dapur kesengsaraan. Jadi tujuan padang gurun itu untuk pemilihan, ya, kita dipilih atau enggak, ya. Tuhan berkata di dalam Yesaya 48 ayat 10, saya bacakan ya. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi sesungguhnya Tuhan telah memurnikan engkau. Jadi telah kita dimurnikan oleh Tuhan, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau. Tuhan menguji kita dalam dapur kesengsaraan. Ya, kalau kita melihat ya, kalau Tuhan menguji kita, apakah kita cukup memenuhi syarat untuk Allah pilih? Nah, itu pertanyaannya. Kalau Tuhan menguji kita di dalam dapur kesengsaraan, apakah kita cukup memenuhi syarat untuk Allah pilih? Ada firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena yang ikut ujian itu orang-orang yang Allah pilih. Gak semua orang bisa melewati padang gurun, dan gak semua orang bisa Allah pilih untuk di padang gurun. Hanya syarat-syarat yang sesuai dengan keputusan Allah saja. Jadi padang gurun itu adalah tempat pengujian. Kita baca di Yeremia 2 ayat 6. Yeremia 2 ayat 6 berkata, dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntut kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Sebagaimana perkataan Yesus, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Di dalam dapur kesengsaraanlah kita diuji apakah kita memenuhi syarat untuk Allah pilih. Karena Allah pilih ini dilihat dari kita melewati dapur kesengsaraan itu, ya. Karena ketika kita melihat firman Tuhan ini, kita lihat keadaan kita sekarang, ini adalah kita sedang melewati padang gurun, sebuah tempat pengujian. Dan disinilah hasilnya nanti Allah pilih kita di tempat padang gurun ini untuk pekerjaan yang berikutnya, ya. Atau malah tidak dipilih, malah nggak lulus bisa aja di padang gurun terus. Tapi tujuan padang gurun tetap pengujian, ya. Makanya jangan sampai kita gugur. Dan pengujian artinya iman kita tidak memenuhi apa yang Tuhan mau, ya. Iman kita hanya cenderung untuk segala kenyamanan, keinginan duniawi, ya. Padahal itu bukan iman sebenarnya. Karena iman itu berhubungan dengan keinginan-keinginan Tuhan. Dengan kita yang dipersiapkan
sebagai alatnya. Karena alat ini harus dipersiapkan. Kenapa? Karena Tuhan harus mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, alat-alatnya untuk supaya siap sedia, sehat, ya, diurapi oleh Roh Kudus, ya, ketujuh roh Allah, dipelengkapi dengan seluruh penguasa Allah. Jadi hidup kita ini tidak main-main, tapi benar-benar adalah Allah pilih untuk kita melakukan kehendaknya. Makanya suatu kehormatan bila kita dipercayakan untuk Allah pilih untuk melakukan kehendaknya, perintah-perintahnya, dan menggenapi karyanya, menggenapi rencana-rencananya. Ya, jadi kita harus benar-benar kejar panggilan itu supaya Allah memilih kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Karena itu kesempatan yang begitu sangat besar yang kita harus kejar, bukan kesempatan di dunia ya untuk mencari kepentingan di sendiri, mengumpulkan harta di surga. Kan kata firman Tuhan, ya, kita mengumpulkan harta di surga, ngengat dan karak merusakannya. Ada kerusakan. Kalau mengumpulkan harta di bumi tidak ada kerusakan. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas untuk memberi kita harta kekayaan yang tersembunyi di dalam masa yang kelam. Ya, jadi kita melihat bahwa kita ini benar-benar sebenarnya diberikan segala sesuatu yang terbaik loh dari Tuhan. Tuhan manusia itu memandang bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu hanya dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan saja, orang-orang yang menjadi di gereja, pengerja gereja. Padahal sejak lahir pun yang sudah keluar dari bumi itu sudah harus melakukan perintah Tuhan, amanat agung Tuhan, perintah agung Tuhan. Bisa dari sejak kecil itu kita sudah bisa banyak menerangi orang-orang yang gelap. Jadi terang kemuliaan Tuhan bisa dilihat dari sejak kecil. Entah gimana Roh Kudus yang akan melakukan sejak saat itu. Ya, itu tergantung kitanya mau mendeklarasikan janji kudus firman Tuhan yang hidup itu. Ya, amin. Jadi kita satu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik-baik kami. Kami percaya Tuhan, kami yang mau masuk ke dalam perjalanan di padang gurun, kami siap untuk dipilih Tuhan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan di dalam pelayanan kami di bumi ini. Karena kami percaya pelayanan ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba dari Kristus, tubuh jasmani kami yang sudah makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Kami meraih janji kudus firman Tuhan, kami yang makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kami memperoleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Dari ujung rambut ujung kaki sel-sel tubuh kami hidup. Yang sakit Kau sembuhkan, yang rusak Kau perbaiki, yang disfungsi Kau berikan fungsi yang normal. Sehatkan kembali sel-sel yang rusak, diganti baru sel-sel yang kurang tidak layak lagi Tuhan untuk difungsikan. Gambaran strukturnya kurang bagus, diganti yang baru, organ-organ yang baru, diberikan organ yang baru, organ jantung baru, organ paru-paru yang baru, saluran napas baru, organ saluran cerna baru, lambung, usus buntu, usus besar baru, liver, pankreas, limpa baru, sel darah merah, sel darah putih, trombosit baru. Karena kami ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan setiap perbuatan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya, yang mau kita hidup di dalamnya. Karena itu kita mau Tuhan selus mendeklarasikan janji kudus firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Engkau sendiri yang masuk hidup dalam sel-sel tubuh kami, jiwa roh kami. Makasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak pada malam ini. Kami mau tidur, kami akan tidur nyenyak ya Roh Kudus, bangunkan besok pagi dengan tubuh diserahkan jam 4 jam 5 dengan melakukan saat teduh. Kami berdoa juga Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur. Jauhkan Tuhan dari segala serangan iblis, setan-setan. Kami tolak segala roh kematian dini, roh henti napas, henti jantung, sesak napas, hipoksia, demam, roh sakit perut, roh serangan iblis, kebutaan, keturunan perdarahan otak, segala sakit jantung, serangan stroke, sesak napas, gagal napas tipe 1, gagal napas tipe 2, sepsis,
Kami tolak segala varian-varian COVID-19 dipatahkan kuasa dengan nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Demikian, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.